habis mandi nih gengs gitu, setelah 3 hari yang lalu tidak mandi gitu. Gue tuh akan ceritain kebiasaan orang Jerman ya gengs gitu, sama kultur shock di sini tuh yang beda banget sama di kita gitu, di Indonesia gitu kan. Jadi pengalaman gue gitu loh gengs. Oke, itu sampai punya catatan loh gengs, saking banyaknya gue. Oke, tahu mandi ya, orang sini tuh gengs males mandi gitu. Mandi itu bisa 2 sampai 3 kali dalam seminggu gitu. Jadi ya bukan masalah irit air ya, gue juga nggak tahu kenapa alasannya, katanya gue nggak tahu alasannya apa gitu. Pokoknya mereka udah biasa gitu mandinya tuh seminggu 2 sampai 3 kali gitu sehari, seminggu. Terus urusan cebok gengs, di sini nggak pakai air ceboknya, pakai tisu. Ya, karena kebanyakan sih WC-nya sama apa sih buat mandinya ya, kayak apa sih, kayak showernya itu pisah gitu, split gitu. Itu sih bukan alasannya, pokoknya memang udah kebiasaan sini tuh kalau cebok nggak pakai air, pakai tisu. Oke. Terus juga tiap hari Minggu gengs, tiap hari Minggu di sini toko libur dan tutup gitu, toko-toko swalayan gitu. Tapi yang buka sih resto itu juga, resto di sini nggak bisa 24 jam gengs buka. Yang 24 jam cuman apa ya, kayak McD gitu dan temen-temennya itu 24 jam. Kalau resto di sini gini loh gengs, lo harus on time. jam 12, jam setengah 12 lah itu udah buka, sampai antara jam 2 jam 3 gitu. Jadi kalau lo datang jam 3 atau jam 4, lo udah nggak dapat makanan apa sih untuk lunch lagi gitu, karena biasanya koki pulang kan. Jadi lo cuma dapat kayak kopi, teh atau bir gitu, atau snack kayak gitu doang gengs gitu. Jadi lo nggak bisa seenak lo gitu. Terus juga buat dinner ya. Terus sekitar jam 10 jam 11-an itu tutup gitu. Itu resto ya. Sama itu toko roti juga buka Minggu, cuma sampai setengah hari aja gengs gitu. Selebihnya juga ini di sini kalau hari Minggu ruik time itu harus tenang gitu. Kita nggak boleh kerja di luar tuh, kayak potong rumput atau apalah yang berhubungan kerja di luar gitulah. Pokoknya itu mengganggu ketenangan orang, itu nggak boleh gengs. Kita dilaporin polisi kayak gitu kalau lo macem-macem berisik-berisik. Terus juga ini geng, di sini kalau lo bertamu gitu ya, disediain minum apa gitu. Kita kan biasa minum air putih kan ya gengs ya, langsung itu dari keran gitu, dikasih minumnya tuh dari air keran langsung gitu. Gue awal-awal tuh gue liat oh air keran gitu kan ya, memang di sini airnya bersih gitu, dari keran langsung pun kita bisa minum gitu. Tapi nggak semuanya sih gengs, tapi hampir semua gitu. Tapi kalau di wilayah gue ini, karena airnya bersih dan bagus gitu dari pegunungan langsung, jadi itu air bisa diminum. Air toilet aja bersih banget gengs, itu bisa diminum gitu. Terus gengs, harus on time. Itu Jerman tuh harus on time. Lo telat beberapa menit pun udah say goodbye. Contohnya aja ya, kayak lo tuh kayak datang untuk apa sih, kayak ke dokter gitu kan, atau ke mana lah, atau janji-janji sama teman aja, lo kalau telat aja udah ada agak sedikit di blacklist ya. Gue sedikit ini orang bagaimana, kecuali kalau lu sahabatan ya, itu beda gengs. Pokoknya di sini tuh on time, time is money gitu. Gak ada yang waktu tuh nggak bisa di sini. Terus masalah party geng, pesta-pesta gitu. Lu tau gak sih kalau pesta-pesta gitu kan kita berpikirnya wih party gitu kan, ngundang satu, wih banyak gitu. Enggak geng, kalau di sini mah yang namanya party tuh ya cuman gerombolan orang gitu, orang-orang tertentu doang diundang gitu. Juga kayak party-party begitu musik gitu, enggak geng, sih cuma ngobrol-ngobrol gitu kan, makan-makan, udah cuman beberapa orang doang yang diundang gitu. Ya mungkin lebih apa ya, lebih intens ya, lebih deket aja gitu. Itu party di sini tuh kayak gitulah. Jadi jangan beranggapan namanya party tuh wih kita kan party, lo tau sendiri kan, udah heboh musik sama bisingnya. Di sini mah no way, nggak gengs. Cuman yang datengnya tuh orang-orang terdekat aja gitu, kayak teman atau saudara atau ya pokoknya dekat-dekat aja lah gitu. Terus juga geng, ini kalau belanja ya, kalau lo shopping, coba contohnya shopping tuh harus cepet,
di kasir tuh waktu kita pembayaran gitu ya, di kasir tuh harus cepet, nggak ada nggak apa nggak ada yang layani kita, jadi kita sendiri, semua sendiri harus cepet. Kalau nggak dicepetin itu orang yang ngantri di belakang bisa keluar tanduk gitu, karena memang harus gerak cepat gitu, harus cepet. Jadi kadang aja tuh kasir udah ngitung-ngitung gitu, ini barang gue masih banyak gitu, kadang tuh agak-agak rempongnya begitu, kita tuh bener-bener asus kayak robot gitu, harus cepat gitulah, gerak cepat gitu, garcep. Terus juga di sini geng, orang-orang sini suka ngebir ya, tapi ngebirnya mereka nggak rusuh gitu. Nggak rusuh maksudnya, kalau orang kita kan ya tahu sendiri, kalau ngebir pasti berpikir negatif atau gimana. Kalau orang sini tuh ya ngebir tuh mabok gitulah ya, tapi tenang gitu di rumah gitu. Nah, maboknya tuh dia tidur gitu, nggak yang resek-resek keluar gitu. Wah, nggak, orang situ nggak kayak gini gitu, memang udah kebiasaan ngebir. Jadi ngebirnya itu tuh buat apa sih, ngerelaksin body, jadi buat istirahat tidur gitu. Kayak mertua gue nih sama kakak ipar gue tuh, dia tiap hari ngebir gitu, tapi di rumah gitu. Setelah dia ngebir, dia tuh kayak merasa istirahat buat tidur gitu, jadi tidurnya enak gitu gengs. Dan juga di sini wajib bayar pajak TV sama radio, itu ada bayar pajaknya gengs. Jadi itu wajib dan kudu gitu, lo harus tiap bulan. Gue nggak tahu berapa jumlahnya, cuma di sini ada pajak hiburan gitu namanya gitu gengs. Terus juga ada lagi apa ya, kalau lo bikin SIM ya, kalau bikin SIM di kita kan, bikin SIM itu kan polisi semua ya, dari bikin SIM sampai urusannya semua ada di kantor polisi kan. Kalau di sini enggak gengs, jadi kalau di sini tuh ada kantor khusus gitu untuk pembuatan SIM sama cek-cek kendaraan gitu, dia tuh split gitu ya, polisi ngurusin penilangan dan lain-lain gitu. Dan juga apa ya, kenapa hidup di sini mahal gengs gitu. Memang di sini tuh hidup di sini mahal banget geng, nggak murah gitu, karena juga untuk apa sih, orang-orangnya itu yang pekerja lah ya gitu, kita dibayar itu per jam gitu. Ya makanya kenapa biaya hidup kita tuh mahal ya kayak begitu gitu. Dan juga kayak gini loh gengs, apa, kayak homemade rumah produksi itu lebih mahal geng daripada buatan pabrik, karena kan bayar orang nihil. Jadinya ya makanya kalau sesuatu yang homemade itu di sini, aduh gengs, bisa 3-5 kali lipat dari harga-harga buatan pabrik gitu. Ada banget sama di kita gitu. Kayak contohnya gini, mungkin ya kalau duit di sini gitu kan kayak sedikit, tapi kalau dibawa ke Indonesia tuh banyak, karena kan kursnya kan, nilai kurs yang beda gitu. Kursnya aja di Indonesia berapa tuh per euro aja 16.000 ya, sekitar 16.000 ya rate-nya, antara segitu gitu. Jadi uang kita tuh kalau dibawa ke Indonesia banyak gitu, banyak, kita bisa liburan kemana mini warawiri. Tapi kalau di sini mah lo ya Allah, bayar kontrakan aja berapa ya kan, untuk biaya hidup buat makan aja berapa, belum lagi buat beli baju segala banyak tetek bengek gitu kan, itu udah mahal gengs gitu kan. Ya pokoknya di sini tuh nggak murah gitu. Kayak untuk apa sih, biaya-biaya apa sih, kayak apa sih, kalau kayak furniture gitu kan, itu nggak gampang sih, maksudnya nggak bisa enaknya, nggak bisa sesering mungkin lah gitu. Kita nggak bisa sesering mungkin tuh ganti, itu nggak bisa, karena biayanya bisa sampai puluhan juta, bahkan sampai ratusan juta gitu. Itu gengs. Jadi ini kayak gue juga ada planning, kita tuh ada planning untuk dapur kita tuh pengen direnov ya, geng ya, karena memang udah lama juga kan. Jadi gue tuh pengennya tuh renov gitu, karena ada sebagian yang udah rusak gitulah ya. Cuman ya gitu gengs, di sini tuh kalau homemade gitu ya memang mahal. Ada juga sih yang murah gitu kan, yang ada tuh di toko-toko yang murah. Cuma kan kita sekali lagi kita balik kualitas gitu loh. Dan tipikal suami gue yang Jerman banget gitu, dia tuh yang kualitas yang dipentingin, karena kan ini kan untuk kita pakai untuk jangka waktu panjang. Jadi kita nggak mau yang asal-asalan aja gitu. Yang oke, yang harga-harga murah sih memang banyak gitu. Cuman kalau untuk urusan-urusan kayak begini nggak bisa, karena ini untuk dipakai untuk puluhan tahun gitu loh gengs. Jadi kita tuh spend money tuh agak banyak, nggak apa-apa kalau untuk yang seperti ini gitu, untuk yang bisa tahan dipakainya lama gitu loh geng. Dan juga orang Jerman juga nih, ini geng, dia tuh
menabung itu nomor satu gitu. Menabung dan spend money-nya tuh bener-bener ke apa ya, nggak yang berber begitu tuh enggak, gengs. Dia tuh harus tahu dulu gitu kemana uangnya gitu kan, terus dibuat apa gitu. Pelit sih enggak, pelit sih enggak ya. Mereka tuh lebih bener-bener mengkontrol uangnya lah gitu.